Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membaca hadis Ithnani finnas huma bihim kufrun. Dua perkara yang ada di tengah masyarakat, yang keduanya itu bila dikerjakan oleh masyarakat menjadi kufur atau hukumnya bisa kafir. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? At-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah mencaci, mencela nasab. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu menjerit, menangis, meraung-raung terhadap mayit atau keluarga yang meninggal dunia karena tidak terima dengan ketentuan Allah. Ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita di Indonesia ini ada dua kelompok yang luar biasa, yaitu tokoh-tokoh kita, panutan-panutan kita, ulama-ulama kita, yaitu antara lain tokoh-tokoh dari kalangan para kiai dan juga tokoh-tokoh dari kalangan para habaib. Dan para kiai juga mempunyai nasab atau keturunan, baik itu keturunan yang ke atas maupun keturunan yang ke bawah. Demikian juga dengan para habaib. Mereka juga mempunyai keturunan atau nasab, baik keturunan ke atas maupun keturunan ke bawah. Ini nasab, entah itu nasab para kiai atau para habaib, haram kalau dicaci maki, karena akan masuk wilayah at-ta'nu fin nasab, yaitu mencaci maki nasab. Yang tadi dikatakan ithnani finnas, dua hal di dalam masyarakat itu huma bihim kufrun. Kalau itu diterjang bisa menyebabkan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana kalau misalnya ada di antara dzurriyyah, keturunan dari para kiai atau juga dzurriyyah, keturunan dari para habaib yang mukhalifus syariah, perilakunya bertentangan dengan syariat Islam atau berbuat dosa, entah itu dosa dalam masalah akidah atau juga amalan-amalan yang memang bertentangan dengan syariat. Contoh saja misalnya kalau ada anak-anak kiai, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau di Jawa ada namanya Gus atau Ning, begitu ya. Kalau di tempat lain misalnya di Madura panggilannya Lora. Kiai pun kalau di tempat-tempat lain namanya Tuan Guru, ini panggilan saja. Misalnya ada putra putri kiai ikut joget dangdut, kemudian tari menari sampai erotis yang menjurus kepada kemesuman. Misalnya apa yang harus kita lakukan? Kita ingkar terhadap perilaku Gus atau Ning tersebut. Demikian juga kalau ada putra putri dari kalangan para habaib yang seperti itu juga, sampai joget-joget, bahkan naudzubillah min dzalik mengarah kepada mesum. Ini yang harus kita lakukan adalah ingkar kepada putra-putri para kiai dan putra-putri para habaib yang melanggar syariat. Atau juga di kalangan anak-anak para kiai yang menyeberang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya ikut liberal, sekuler dan lain sebagainya. Atau di kalangan para habaib ada putra-putranya yang ikut Syiah, sesat ini alirannya. Maka yang perlu kita perangi adalah perilaku mereka, akidah sesat mereka. Ini yang harus kita tegakkan di tengah umat Islam. Bukan lantas kita mencela nasab para kiai, baik yang ke atas maupun yang ke bawah. Karena nasab ini tidak ikut di dalam perilaku. Demikian juga jangan sampai kita mencaci maki nasab para habaib gara-gara ada oknum yang berbuat onar tadi. Oknum, saya katakan oknum itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100. Kenapa demikian? Karena jumlah kiai di Indonesia ini banyak. Seperti juga jumlah habaib di Indonesia juga banyak. Lah oknumnya tentu juga banyak jadinya. Nah begitulah sikap umat Islam. Sekali lagi jangan sekali-kali kita mencaci maki nasab para kiai maupun nasab para habaib hanya karena perilaku oknum-oknum di kalangan mereka. Nanti bisa-bisa kita masuk wilayah
huma bihim kufrun. Bila mana hal itu dilakukan bisa menjadi kekufuran atau kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, kita dan keluarga kita, anak cucu kita dari perilaku at-ta'nu fin nasab, yaitu mencaci maki nasab terhadap nasab keluarga kita, apalagi kalau nasab pihak lain. Semoga bermanfaat.